Wisata bersejarah di Kota Tua Jakarta. Hari ini ikutin saya ke beberapa tempat bersejarah di Kota Tua Jakarta. Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik ini dibangun pada tahun 1870. Awalnya, gedung ini pernah menjadi lembaga peradilan tertinggi Belanda, asrama militer Jepang. Selanjutnya pada tahun 1967 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta. Pada akhirnya diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 10 Juni 1977. Kemudian pada tahun 1990 sampai sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini memiliki 500-an karya seni rupa terdiri dari berbagai bahan dan teknik yang berbeda seperti patung, totem kayu, grafis, sketsa, dan batik lukis. Di antara koleksi-koleksi tersebut, ada beberapa koleksi unggulan dan amat penting bagi sejarah seni rupa di Indonesia. Menggambarkan seorang seko yaitu prajurit ini telah membuka jalan. Judul lain dari lukisan ini adalah berbalik jaga pertama pembukaan jalan. Sujono membuat lukisan Ini adalah contoh poster tentang virus corona. Koleksi keramik di museum ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari keramik lokal dan keramik asing. Ini saya sedang melihat secara langsung pengunjung yang sedang belajar membuat keramik dari tanah liat. Ada juga beberapa anak-anak yang sedang membuat keramik. Museum ini juga memiliki keramik dari Majapahit abad ke-14 yang menunjukkan ciri keistimewaan yang indah dan bernilai sejarah yang mempunyai keragaman bentuk serta fungsi. Keramik asing meliputi berbagai bentuk, ciri, karakteristik, fungsi, dan gaya berasal dari Cina, Jepang, Thailand, Eropa, terbanyak dari Cina, terutama pada masa dinasti Ming dan Qing. Selanjutnya kita ke Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Bangunan ini awalnya sebagai balai kota pada masa penjajahan Belanda. Pada masa kemerdekaan menjadi Museum Jakarta Lama.
Di sini, pengunjung dapat menelusuri berbagai peninggalan sejarah kota Jakarta sejak zaman prasejarah, masa kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan, hingga ke zaman setelah kemerdekaan. Hal yang paling ikonik di museum ini adalah penjara bawah tanah. Penjara ini dahulu digunakan untuk para tahanan serta tokoh masyarakat yang melawan penjajahan Belanda. Koleksi-koleksi yang bisa ditemui di museum ini adalah mengenai kronologi sejarah Jakarta, beberapa replika peninggalan masa kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Pajajaran. Hasil aktivitas penggalian arkeologis di Jakarta dan beberapa perabotan antik era penjajahan Belanda mulai dari abad ke-17 hingga ke-19. Berbagai macam barang seperti mebel, lukisan, keramik, dan batu-batu zaman dahulu terkait dengan Jakarta ada di Museum Sejarah Jakarta. Selain itu, terdapat berbagai macam senjata berupa pedang pada masa kolonial Belanda. After that, they needed Jakarta, it was English called the Victory City. After the Dutch came, they changed it to Batavia. When the Japanese came, occupied, they changed it, they changed it to Jakarta because they cannot pronounce Jakarta or Batavia. So they changed it to Jakarta, yeah, shorter. Selanjutnya, Museum Wayang.
Dikenal sebagai tempat menyimpan koleksi wayang dari seluruh Indonesia. Museum Wayang dulunya merupakan sebuah gereja tua yang didirikan oleh VOC pada tahun 1640. Berubah menjadi Museum Wayang yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Museum wayang menampilkan berbagai koleksi yang menarik seperti wayang kulit, wayang golek, wayang beber, wayang klitik, wayang revolusi, wayang suket atau mainan, lukisan, topeng, boneka, patung, dan gamelan. Destinasi selanjutnya, Monumen Jalur Tram. Kenapa dijadikan monumen? Karena ini adalah yang tersisa dari sejarah tram yang pernah ada di Jakarta. Tram dahulu kala adalah salah satu sarana transportasi yang cukup diminati pada masa kolonial Belanda, khususnya di Batavia. Diawali dengan tram kuda pada 1869, yakni berupa kereta panjang yang dapat memuat 40 orang penumpang. Sesuai namanya, kereta tersebut ditarik 3 atau 4 kuda. Sang kusir biasanya menggunakan trompet sebagai klakson. Pada 1881, keberadaan tram kuda digantikan tram uap. Kereta tidak lagi ditarik oleh kuda, melainkan lokomotif, yang dijalankan dengan kettle uap. Sekitar 20 tahun kemudian, seiring perkembangan teknologi, tram uap pun tergeser oleh tram listrik. Namun, tram uap masih mengiringi kemunculan tram listrik hingga akhirnya dihapus pada 1933. Selanjutnya, Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya berdasarkan SK Gubernur Nomor 475 Tahun 1993, 29 Maret 1993. Stasiun Jakarta Kota, atau dikenal juga dengan nama Stasiun Beos, merupakan stasiun kereta api terbesar yang ada di Indonesia. Stasiun Jakarta Kota merupakan karya besar arsitek Belanda kelahiran Tulungagung 8 September 1882, yaitu Frans Johan Laurens Gisels, yang dikenal dengan ungkapan Head in this Bowen, yakni perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dipadu dengan bentuk-bentuk tradisional setempat. Kali ini saya hanya melihat dari kejauhan saja ya, karena tidak berniat untuk naik kereta komuter lain. Selanjutnya, Monas atau Monumen Nasional. Tujuan terakhir saya adalah Monas. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebutkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan sehingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Yah, sayang sekali. Ternyata pas saya datang Monasnya sudah tutup. Kita lihat emas di puncak Monasnya dari kejauhan saja ya. Lain kali kita kesini lagi, naik sampai atas sekali. Ini suasananya sebelum menuju Monas, banyak pedagangan makanan, pakaian, dan souvenir untuk oleh-oleh. Kita lihat Monas dari kejauhan melalui zoom kamera saja ya.
Berhubung saya lelah dan lapar, saya mau beli makanan bersejarah juga nih dari Jakarta, yaitu kerak telur. Enak loh.